Oke, untuk hari ini kita akan bahas tentang penyederhanaan eksponen. Di sini Mi sudah simpan beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan. So, let's start. Nah, sebelum kita bahas ke soal-soal yang lebih rumit, kita mulai dulu dari bagian bentuk yang paling sederhana. Coba teman-teman masih ingat nggak ya cara untuk menyederhanakan bentuk-bentuk yang sederhana ini? Kita mulai misalnya dari X pangkat 3. Kalau kita kali dengan X pangkat 2. Ya, kalau ada bentuk seperti ini tinggal kita tambahkan saja si pangkatnya 3 tambah 2. Exactly X pangkat 5. Atau ilustrasinya bisa kita bilang begini. Jadi X pangkat 3, X-nya 3 kali, kita kalikan dengan X pangkat 2. Jadi in total ada 5X yang kita kalikan. So we can say dia X pangkat 5. Oke? Next. Tadi sudah yang perkalian, sekarang gimana dengan bentuk yang pembagian? X pangkat 7, kita bagi dengan X pangkat 4. Ya, kalau perkalian tadi kita tambah, kalau pembagian, betul sekali, tinggal kita kurang 7 dikurang 4, sama dengan X pangkat 3. Atau kalau kita ilustrasikan lagi, itu kan ada 7X di bagian atas pecahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ada 4X di bagian bawah. X kali X kali X kali X. Nah, ini kita bisa bilang, kita bisa cancel 4 yang atas dengan 4 yang bawah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita punya yang tersisa adalah 3X ini. Kenapa dia jawabannya adalah X pangkat 3. Selanjutnya gimana kalau bentuknya seperti ini? Kita punya X pangkat 2, lalu kita pangkat lagi 3. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, seperti biasa langsung saja kita kalikan si pangkatnya ya. Jadi kita hitung dia adalah X, 2 kali 3 adalah 6. Ya, X pangkat 6. Atau kalau kita ilustrasikan, dia itu sebenarnya X kuadratnya kita kalikan 3 kali. Jadi X kuadrat dikali X kuadrat dikali X kuadrat, atau X kali X kali X kali X. Jadi sebenarnya ada 6X ya. Dan itulah kenapa dia jawabannya X pangkat 6. Oke? Nah, sekarang masih mengingatkan sifat dasar lainnya atau bentuk dasar lainnya. Gimana kalau ada yang di pangkat 0? Ya, seperti biasa jawabannya adalah 1. Jadi misalnya ada 3 pangkat 0 sama dengan 1. Atau 100.000 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Oke, selanjutnya bagaimana kalau ada bentuk X pangkat negatif 3? Nah, ini biasanya kita harus selalu buat dia pangkatnya positif ya. Jadi ini sebenarnya kan ada per 1 di sini ya. Cuma biasanya nggak ditulis X pangkat negatif 3, ya udah kita tulis X pangkat negatif 3 aja kan. Nah, tapi untuk mengubah dia jadi positif, kita harus balik posisi X-nya. Supaya yang tadinya negatif ini kita ubah posisinya di bawah supaya dia jadi positif. Jadi kita punya 1 per X pangkat 3. Ya, begitu pula sebaliknya kalau kita punya 1 per X pangkat 4 negatif 4 misalnya nih. Tapi negatifnya ada di bawah. Nah, untuk mengubah dia jadi positif, kita harus pindahkan dia ke atas. Oke? Kita bisa bilang dia X pangkat 4 per 1. Atau emang biasanya nggak perlu ditulis kan, per 1 itu jadi X pangkat 4. That's all. Sekarang, sebelum kita masuk ke soal-soal yang kompleks ya, ada sedikit lagi yang harus ingatkan untuk kalian. Bedanya dari si min 2 pangkat 2 dan min 2 pangkat 2. Kita hitung ya. Nah, kalau bentuk yang ini kan tinggal kita ini, jadi dia min 2 dikali min 2. Negatif kali negatif adalah positif. Jadi ini adalah positif 4. Nah, sedangkan yang ini dia negatifnya terpisah dengan si 2 pangkat 2-nya. Jadi kalau kita hitung, negatifnya kita tulis lagi, itu 2 kali 2. Jadi dia tetap negatif, 2 kali 2 adalah 4.
Nah, ini bisa kalian coba cek di kalkulator ya. Kalau kalian tulisnya begini di kalkulator dan kalau kalian tulisnya dengan kurung di kalkulator. Nah, kalau kalian tulis dengan kurung di kalkulator, dia akan hasilnya positif. Tapi kalau tanpa kurung seperti ini, dia akan tandanya negatif. Oke? Ya, kita punya misalnya X pangkat 4 dikali X pangkat min 9. Lalu yang kedua, kita punya X pangkat 3 di pangkat min 4. Lalu yang ketiga, kita punya X pangkat 7 per X pangkat 9. Boleh pause dulu kalau mau coba kerjakan ya. Oke, nah sekarang kita cek. Yang pertama, untuk yang pertama kita punya X 4 ditambah min 9. 4 ditambah min 9 itu sama dengan negatif 5. Ya, jadi ini X pangkat negatif 5. Atau kita bisa bilang, karena kita harus tampilkan jawabannya itu selalu dengan pangkat positif ya. Jadi ini sama dengan 1 per X pangkat 5. Oke, sudah final answer-nya. Nah, next. Yang selanjutnya, untuk bagian yang ini tinggal 3 dikalikan dengan negatif 4. Good. Jadi ini X pangkat min 12. Nah, karena kita harus sajikan selalu dalam bentuk positif, jadi dia 1 per X pangkat 12. Sesimpel itu. Next, kita punya dia di sini. X, ini dia pangkat 7 min 9 ya. Jadi 7 dikurang 9 adalah minus 2. Jadi ini sama dengan 1 per X pangkat 2. Semudah itu. Oke? Nah, kita coba bahas lebih detail tentang contoh soal yang ketiga tadi. Itu kita punya X pangkat 7 per X pangkat 9 kan ya. Atau kalau ini coba kita gambarkan, ini sama aja kayak X-nya ada 7 di atas 1, X kali X kali X, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi, X-nya ada 9 di bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X pangkat 9. Nah, ini simpelnya kita bisa kurangkan yang 7 di atas dengan yang 7 di bawah. Dan akan tersisa 2 yang di bawah ini, ya kan? Jadi makanya jawabannya adalah 1 per X pangkat 2. Oke? Gampang ya? Contoh soal lainnya, kalau kita punya di 2 X pangkat 2, lalu kita pangkatkan lagi 3. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, diingat lagi kalau di 2 ini sebenarnya ada pangkat 1 ya, cuma nggak ditulis. Jadi kita bisa kalikan. Kita tinggal kalikan pelangi si 2 ini ke sini, isi pangkatnya, dan 2 yang X-nya ke 3. Jadi kita punya 2, 1 kali 3, 3. Lalu dikali X-nya, 2 kali 3, 6. Nah, 2 kali 2 kali 2 dikali X pangkat 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi kita punya 8X pangkat 6. Oke? Sesimpel itu. Ya, contoh soal selanjutnya, kalau kita punya negatif 3X pangkat 2, Y pangkat 4. Lalu ini semua kita pangkatkan 3. Kita coba ya. Nah, seperti biasa semua elemen yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan terhadap 3-nya ya. Jadi kita punya negatif 3 pangkat 3. Dari sini ke sini. Ingat lagi kalau di sini sebenarnya 3-nya itu ada pangkat 1-nya. Jadi 1 kali 3, 3. Lalu kita punya X-nya sekarang pangkat 2 kali 3. Kita punya X pangkat 6. Selanjutnya yang Y, kita punya 4. 4 kali 3 berarti Y-nya pangkat 12. Ya. Nah, negatif 3-nya sendiri, ini berarti dia negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Untuk X-nya dan Y-nya ini udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Negatif 3 kali negatif 3 itu kan positif 9.
positif 9 kali negatif 3 itu negatif 27. Oke, jadi final answernya negatif 27 X pangkat 6 Y pangkat 12. Oke. Nah, jadi harus berhati-hati dengan tanda negatifnya ya, dicek apakah dia dikurung atau tidak. Karena itu mempengaruhi nilai akhir nanti yang diberikan. Oke, soal lainnya, kalau misalnya kita punya 5X pangkat 3, kita kali dengan 4X pangkat 7 misalnya. Nah, kalau yang ini seperti biasa tinggal dikalikan aja. 5 dan 4 yang sama-sama angka atau konsonannya kita kalikan. 5 kali 4 itu 20. Dan bagian yang bervariabel ini kan X pangkat 3 dikali X pangkat 7. Berarti X 3 tambah 7. Berarti kita punya 20 dikali X pangkat 10. Oke, itu dia jawaban akhirnya. Gampang kan ya? Sekarang gimana kalau kita punya negatif 2 X pangkat 3 Y lalu dipangkatkan 0. Nah, ini karena semuanya ada di dalam kurung dan dipangkatkan 0, ini sama dengan 1. Oke, karena ini adalah dipangkatkan 0 dan dia dikurung. Jadi berlaku untuk semua yang ada di dalam kurung. Nah, bedanya dengan yang ini boleh dibandingkan ya. Kalau Miss punyanya min 4, X pangkat 0 misalnya. Nah, ini baru si pangkat 0-nya ini cuma punyanya si X. Jadi kalau kita rombak atau kita pisahkan, kita bisa bilang min 4 dikali X dipangkat 0. Atau ini min 4 dikali 1. Atau kita bisa bilang jawabannya adalah negatif 4. Oke? Soal selanjutnya, nah ini gimana kalau kita punya 24 X pangkat 7 Y pangkat 3 dibagi 8 X pangkat 4 Y pangkat negatif 12. Ups, tunggu sebentar. Y pangkat negatif 12. 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa hitung dulu nih. Pertama yang 24 bagi 8. 24 bagi 8 sama dengan 3. Betul, sekarang X-nya, kita cek X. X-nya 7 dan 4, berarti 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3, berarti ini X-nya pangkat 3. Yap, sekarang kita cek Y-nya. Y-nya dia pangkat 3 dan pangkat negatif 12. Berarti kan Y pangkat 3 dibagi Y pangkat negatif 12. Kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurang. Negatif 12. Nah, ini karena negatif ketemu negatif, jadi dia positif. 3 tambah 12 sama dengan 15. Yap. Jadi ini Y pangkat 15. Itu dia untuk final answer-nya. Oke? Jadi benar-benar harus hati-hati soal si tanda ini. Apakah dia ditambah atau dikurang, dia positif kah, negatif kah, itu semua harus diperhatikan. Nah, satu soal terakhir yang lebih kompleks dibanding yang lainnya. Kita punya 35 X pangkat 3 Y pangkat 5 dibagi 63 X pangkat negatif 4 Y-nya pangkat 7. Nah, ini kita bisa hitung. Oh, tunggu, semuanya ini kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa punya 2 cara. Yang pertama kita kalikan semuanya si angka 2 ini, si pangkat 2 ini ke setiap elemen yang ada di atas ataupun di bawah ya. Atau kita bisa selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, baru nanti kita pangkatkan 2. Nah, sekarang kita coba selesaikan dulu yang ada di dalam kurung aja ya. Jadi kita punya, nih, 35 dulu. 35 itu simpelnya kan 5 kali 7 ya. 5 kali 7. Lalu, kalau 63 itu 9 kali 7. Nah, sekarang kita punya
X-nya. X-nya itu pangkat 3 sama pangkat negatif 4. Berarti kita punya 3 min 4. Nah ini sama kayak yang tadi. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti positif kan ya. Berarti dia di atas. X pangkat 7. Sekarang kita cek Y. Untuk Y-nya ini pangkat 5 dan pangkat 7. Berarti kita punya 5 dikurang 7. Sama dengan negatif 2. Oke. Nah, Y pangkat negatif 2 atau bisa juga si negatif ini positif kalau disimpan di bawah. Betul sekali. Jadi Y pangkat 2. Jadi kita juga bisa sebenarnya tulisnya, kalau kita lihat dari hasil perhitungan itu Y pangkat negatif 2. Harusnya dia ada di atas ya. Nah, tapi kita juga bisa ubah supaya pangkatnya ini positif. Kita langsung saja simpan dia di bawah atau di bagian penyebut. Oke? Nah, semua ini lalu kita pangkatkan dengan 2. Baru kita hitung. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu nih, ada nggak yang masih bisa kita coret-coret. Let's see. Kita punya 7 di atas dan di bawah, boleh dicoret. Dan yap, itu saja sudah cukup. Kita hitung deh. Berarti kita punya 5 di pangkat 2 itu 25. Sekarang 7 kali 2 untuk X-nya, berarti X pangkat 14. Bagian bawah 9 di pangkat 2 itu 81. Y-nya pangkat 2 dikali 2 itu 4. Oke, jadi ini dia jawaban akhirnya 25/81. X pangkat 14, Y pangkat 4. Sekian, semoga membantu. Silahkan like, comment, and share. Nah, kalau teman-teman juga punya topik-topik yang lagi dipelajari di sekolah, boleh tulis di kolom komentar. Nanti Miss bisa bantu untuk buat 1 atau 2 video tentang itu. Oke? Thank you for watching. Semoga membantu.